semua, selamat datang di podcast SMA 1 Telaga. Dengan saya Siti Aulia Molingo yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Tapi kita kedatangan bintang tamu yang akan mendampingi saya pada podcast kali ini nih. Silakan perkenalan, cantik. Kamu bisa aja. Tapi lebih cantikan aku sih. Iya, gini malah keinget satu lagu ya. Yang Wulan kenal ya kakak. Podcast MC nih kakak. Tolong subscribe ya kakak. Banyakin like-nya kakak. Udah. Apaan sih ya? Kamu gak seru mah. Oke, jadi perkenalkan dulu namanya. Kita nggak tahu nih siapa nama kamu. Ya juga sih. Oke. Halo sahabat inspiratif yang ada di rumah. Nama saya Syifa Imrani Pakaya. Panggil saya Syifa biar lebih singkat ya kak. Syifa yang di Antv itu gak sih? Enggak. Yang bawa sepeda terbang itu loh, yang terus ngomong gini, jangan panggil aku anak kecil paman. Enggak, yang itu beda lagi. Kalau lagi sepeda yang terbang, kalau ini orangnya yang terbang. Terbang kemana tuh? Terbang ke hatimu. Banget tau. Udah, balik ke topik nih. Oke. Jadi kira-kira kita mau bahas topik apa nih? Itu dia, makanya kamu jangan banyak bercanda. Ini baru mulai, kita briefing dulu. Kita santai-santai aja dulu. Makanya ini manusia kurang briefing ini. Oke, jadi tema yang akan kita bawakan atau awal dari pembukaan kita pada podcast kali ini itu bertemakan tentang kurikulum merdeka. Nah, setiap kita mendengar kurikulum merdeka, apa yang teringat atau terpintas di otaknya Syifa? Nah, setahu aku tuh kurikulum merdeka itu adalah kurikulum intrakurikuler yang menggunakan kurikulum tentang di mana kurikulum ini memfokuskan cara guru mengajar dengan minat dan bakat siswa tersebut atau siswa-siswa yang ada di sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka ini. Berarti prestasi yang kita punya tuh didukung banget dong? Iya, sudah pasti dong. Jadi contoh bakat yang kamu punya deh. Nah, contohnya itu misalnya aku kan jagonya menggambar. Ya. Nah, cara gurunya mengajar itu ya pasti misalnya geografi. Ya pasti otomatis geografi itu gambarnya peta dong. Jadi kayak mungkin gurunya bakal nyuruh kita tuh bukan nyuruh ya, lebih tepatnya ngasih tugas. Ya, betul. Nah, saat dia kasih tugas ya otomatis karena saya jago gambar, otomatis saya dikasih tugas untuk menggambar peta gitu. Jadi ada guna juga ya bakat-bakat yang kita punya gitu. Jadi ketika ada bakat sudah pasti itu akan dikembangkan. Ya, betul. Apalagi kalau saya hobinya suka menyanyi gitu kan. Kalau hafal kali gini, 1 kali 1 Kayak gitu udah lagi sih. Itu kan Beda lagi sama kalau itu udah lama ya, udah lama. Kamu mau perkenalan belum? Jangan ditanya belum. Belum ya. Sama berarti. Ya. Terus kenapa harus dipilih yang namanya kurikulum merdeka? Karena kan masih banyak tahu nama-nama lain selain merdeka. Apa karena kita masih di zaman penjajahan? Kan enggak. Ya udah enggak sih. Tapi mungkin ini saya akan berteori. Ya. Kenapa dikasih kurikulum merdeka? Mungkin karena kami sudah merdeka karena telah melawan virus COVID-19, di mana virus ini telah melanda satu dunia. Jadi bisa jadi kan? Bisa jadi sih. Makanya dinamakan kurikulum merdeka. Mungkin kurikulum merdeka untuk para siswa. Ya, karena kan kita di rumah tuh udah 3 tahun lockdown, belajarnya di rumah, entah itu belajar atau kagak. Ya udah, itu kalau belajar pun daring. Ya. Kalau daring pun gak masuk otak. Ya, betul. Jadi aku waktu kelas 7 tuh gitu, kayak gak masuk otak gitu, gak masuk. Nah, ditambah lagi, aku selama lockdown tuh naik berat badanku naik loh. Naik berapa tuh? Sekali aku ukur itu timbang itu 57, paling tinggi 60. Aduh, kamu mau nyanyiin saya lebih besar. Udah. Aku bukan menghina ya, tapi biasanya cewek-cewek itu imut loh. Terbang. Jangan terbang dulu. Masih dalam ini. Gak bisa terbang juga, ini kan ditutup. Oh iya. Sebenarnya jadi kubu-kubu malam. Oke. Lanjut. Oke. Jadi kan ada tuh satu yang istimewa di kurikulum merdeka ini. Kan pasti ada. Udah pasti dong. Di setiap kurikulum itu pasti ada yang baru gitu. Pasti.
kurikulum merdeka itu ada satu modul baru. Wah. Kamu tahu nggak? Itu P5 nggak sih namanya? Betul. Kira-kira P5 itu apa artinya? Ya, Jangan kalau- cuma tahu P5 doang tapi nggak tahu artinya. Pancasila, pandemi. Oh Tuhan. Tidak apa-apa sahabat inspiratif. Jadi P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oh. Aduh, masa kamu nggak tahu? 3 minggu loh sudah sekolah. Kamu masih nggak tahu juga apa itu Iya, P5. Ya kan aku kan sering lupa gitu. Biasanya kalau di kelas mah aku mah tidur. Berarti pikun ya. Bukan pikun sih. Namanya aja remaja lompat. Remaja Masih jompo. dapat pikun gitu. Betul, betul. Oke, jadi yang seperti pertanyaan awal yang terbentas di telinga tentang P5 itu apa? Setahu saya itu P5 itu adalah pelajaran di mana pelajaran ini memfokuskan untuk membuat karakteristik seorang siswa atau para siswa gitu yang memilih kurikulum merdeka ini. Nah, mereka itu di kurikulum P5 itu kurikulum P5 lagi, aduh, iPhone. Kurikulum P5. Maksudnya Ngelawak ya. itu typo. Beda ya, Beda. Beda server. Nah, kalau itu di P5 itu mereka malah memfokuskan ke karakteristik siswa. Jadi mereka misalnya udah tahu di mana yang salah, di mana yang benar. Oh, berarti dia sama juga ya tujuannya untuk membangun karakter Iya. siswa. Karena kan setahu aku juga ya, anak-anak zaman sekarang tuh udah kayak gini-gini banget gak sih? Iya, udah kayak kurang ajar. Ya, kurang ajar lah. Ya, maksudnya nggak punya adab. Zaman sekarang tuh kan seharusnya kita sebagai pemuda Indonesia yang akan memajukan bangsa Indonesia. Iya. Iya. Jadi itu kayak kita tuh harus membanggakan gitu. Bukan malah kita kurang adab gitu. Iya, kayak kalau di Gorontalo namanya adabu. Ya, adabu. Dabu. Udah. Nah, setahu aku tuh di P5 itu ada yang temanya itu tentang bullying ya. Bullying. Iya ada. Jadi inilah utama video ini dibuat. Oh, jadi kayak alasan atau Kita membuat inti dari kita membuat video ini tentang perundungan ini, tentang bully. Nah, kira-kira Syifa, pembuli itu atau bully itu apa sih? Maksudnya kenapa sampai adanya bully itu loh? Nah, biasanya setahu aku ya, karena aku dulu korban bully, setahu aku bullying itu terjadi ketika orang merasa lebih baik. Jadi mereka tuh kayak nyari yang lebih lemah dari mereka gitu. Terus kayak ih, kamu ini lemah gitu. Iya juga sih. Kayak kamu tuh gak bisa apa-apa, cuma aku doang yang bisa gitu. Membanggakan diri sendiri Jadi gitu mereka tuh nggak introspeksi diri gitu loh. Iya, Jadi kayak mereka tuh kayak bilang, gue tuh cantik, gue tuh apa. Jadi kayak mereka tuh kayak membanggakan diri mereka, padahal mereka nggak tahu kalau masih ada langit di atas langit. Iya, makanya kadang juga nih ya, kalau ketika orang membuli, ya ada lagi bulian. Iya. Jadi kayak saling orang menyerang lah. kalau kata orang caper sih. Caper. Pick me. Iya, itu kan. Oke. Ngomong-ngomong soal perundungan, kamu pernah nggak sih dibully? Eh, Ceritain dong, kamu dibully dan akhirnya sampai kamu bisa bangkit lagi, kamu punya semangat untuk bangkit lagi, itu apa? Nah, kalau untuk cerita ini kita masuk ke sesi serius ya. Serius. Oke. Jadi Kita kalau- serius. Kita gibah ini cerita. Enggak. Kita curhat lah, lebih cepatnya, Iya. lebih tepatnya itu curhat. Nah, Dan memberi motivasi Iya. kalian yang ada di rumah semua. jadi kalau untuk apa tuh namanya? Bully. Bukan bully. Apa perundungan? Bukan. Aduh, pengalaman. Pengalaman. Nah, kalau untuk pengalaman pribadi, Iya. itu aku pernah dibully dari kelas 2 SD. Terus itu berlanjut terus sampai kelas Yang paling miris deh. kelas 9. Waduh, baru-baru dong berarti. Iya, itu kan udah kelas 10. Iya. Nah, kalau untuk kelas 9 ini aku tuh memang bener-bener udah down banget. Bahkan aku sampai pernah didiagnosa mendapatkan punya depresi. Wah. Dimana aku tuh pernah yang namanya itu menyakiti diri sendiri. Waduh, miris juga ya. Ya, sejak aku masuk ke SMA 1 Tara ini, aku mulai kayak mungkin aku bisa deh mendapatkan teman baru atau masa depan baru di sini.
Nah, saat aku cari-cari lagi, mencari lebih dalam, ternyata ada yang namanya itu media center. Nah, di organisasi media center ini adalah tempat rumah kedua aku, dimana kalau di media center nih udah kerasa banget lah vibe-vibe keluarganya, kebersamaannya gitu. Baru-baru dapat di sini-sininya kan Iya. sih, karena di awal-awal tuh kita masih diuji, kita masih dilatih, kita masih berlatih. Jadi pada saat kita udah mulai turun semua, pada saat kita udah ini, jadi kita tahu kakak-kakak media center tuh kayak perhatian gitu. Iya, kayak dikit-dikit asik gitu, terus dikit-dikit Iya, kayak ada sesi curhatan Iya, gitu, makanya. kita ngibah bareng di situ. Nah, kalau pokoknya aku berterima kasih banget sama Pak Muhajir dalam membuat media center di Seman Satu Telaga ini. Kalau untuk Aulia sendiri gimana? Sama sih, karena adanya media centernya tuh ngebuat kita tuh makin suka untuk berkarya. Contohnya kita buat video ini karena kita dapat dukungan dari Pak Muhajirin, karena kan kita nggak ada basic ngobrol gitu. Apalagi beri referensi gitu loh sama Pak Muhajirin. Kita diberi untuk jangan takut untuk berkarya, karena orang gila tuh kemana-mana, atau orang yang bukan banyak orang gila lah. Orang yang suka mencuri itu nggak takut untuk keluar, tapi kita yang punya karya nggak mau untuk tunjukin ke orang lain. Jadi Jadi kenapa kita yang suka membuat karya malah malu? Ya, sedangkan orang yang suka mencuri itu ya mereka nggak takut tuh mau ditangkap kayak atau gimana, nggak peduli, bodo amat gitu. Iya. Nah, jadi itu terima kasih banyak lah buat Pak Muhajirin, karena media center ini aku pertama kali loh masuk organisasi. Dan iya, jadi aku tuh kayak ngerasa kayak, aku ternyata udah punya keluarga gitu, punya keluarga yang bisa ngungkapin apa yang ada di hati aku gitu. Nah, ditambah lagi media center ini adalah organisasi satu-satunya yang paling bikin nyaman lah. Bahkan orang-orang pun minder gitu sama media center ini. Iya, bahkan sampai ada yang gini-gini, tapi mereka kayak mungkin mereka tuh sirik atau apa, nggak tahu ya. Cuman apa ya? Aduh, apa kamu coba? nanya. Oke. Udahlah, kita skip aja ke topik utama. Nah, apa tuh? Aduh, apa ya? Saya lupa nih. Aduh. Kamu udah jadi remaja Jawa, udah pada lupa nih. Saya ngomongin kamu, saya sendiri pun sama ya. Ya makanya. Ini antara menghina diri terus ada diri. Nah, itu dia konsepnya adanya perundungan tuh kayak gitu loh. Jadi mereka tuh nyinyir tapi mereka nggak tahu, tapi nggak sadar diri gitu. Hati dong sama saya. Kan kita kan udah kita udah bestie dong. Udah bestie banget. Nah, kalau aku tuh punya prinsip nih kalau dalam pertemanan nih. Orang, misalnya aku ngerosting kamu nih, terus kamu ketawa, otomatis akunya dapat pahala. Aku punya prinsip kayak gitu. Betul. Jadi orang yang dibully akan dapat pahala, guys. Jadi kalau orangnya gak baperan ya, kalau orang gak baperan typo. Oke, jadi kira-kira topik apa nih yang kira-kira yang cocok untuk kita bahas nih selain perundungan? Kira-kira apa dampak perundungan gitu, atau enggak gimana cara kita? Kok kamu yang nanya? Saya yang nanya dong. Kamu kan bintang tamu di sini. Ya kan aku hanya memberi motivasi, memberi referensi. Oh ya udah, kamu jawab sendiri lah. Kenapa sampai adanya perundungan itu? Kan aku udah bilang, udah dijawab. Maaf ya. Tapi kalau dibikin gini, selesai nggak sih? Enggak sih, alay namanya. Kayak apa tuh, Sinun Cita Luna. Aduh, jangan di roasting di sini loh. Oh iya, udah. Sorry. Dituntun nanti loh. Tadi langsung jokes, saya jokes ya, mohon maaf. Kak lu cinta Luna. Aku fans loh, aku fans aja. Kita fansnya Om Deddy Kobuzer, sampai akhirnya kita buat podcast kayak gini itu kayak sudah pasti kita kayak anak-anak yang terinspirasi dari Pak Deddy Kobuzer gitu. Denny Sumargo. Wih, keren sih. Keren. Oke, kita bahas langsung ya. Kamu nggak mau nanya apa gitu kayak aku yang lebih gampang. Ya, gampang lah. Dampak bullying. Dampak bully itu Ayo lo. Aduh. Ayo lo.
bisa ngaruh ke pelajaran gak sih? Iya, biasanya kalau orang dibully gitu kan, korbannya bakal merasa kayak aku tuh udah, aku malas ke sekolah gitu, aku bakal ketemu sama bully lagi, udah nggak ada rasa Udah nggak ada ketertarikan motivasi gitu. lagi untuk belajar, jadi stoplah untuk bully karena itu menghambat karir orang, ya nggak sih? Ditambah lagi kalau untuk mental bisa mengakibatkan anxiety Ya, atau betul. kekecewaan. Terus bukan kekecewaan sih, kayak kegelisahan lah, kegelisahan yang berlebihan. Terus yang dinamakan itu PTSD. Nah, PTSD ini yang lumayan parah nih. Namanya aku lupa sih. Aduh, Pokoknya yang setahu aku tuh PTSD itu berkaitan dengan trauma. Jadi kayak dia tuh nggak mau, misalnya nih, kalau misalnya PTSD ini terdapat pada orang yang kayak apa tuh, yang berpulang perang gitu, kayak mantan tentara gitu kan, Oh, yang iya, baru pulang perang gitu. Nah biasanya yang punya PTSD ini dia sekali dengar tembakan gitu langsung keinget scene dimana dia tuh melihat teman-temannya mati gitu. Waduh. Jadi itu bener-bener bahaya kayak banget tuh. memorable ya. Iya, memorable, trauma. Iya, trauma. Kenapa sih susah banget untuk masuk ke otak itu? Ya kamu sih jarang baca KBBI. Iya sih. Kamus bahasa Indonesia. Mohon maaf teman-teman sekalian. Aku curiga nih, apa jangan-jangan kamu bolos ya bahasa Indonesia? Aduh, jangan tanya, nggak pernah. Oh, Takut. emang kenapa? Aku tuh takut banget nggak hadir di mapel. Kalau aku hadir ya, kalau aku nggak hadir ya nggak apa-apa dong. Waduh. Ya kalau nggak hadir ya otomatis harus cari alasan dong. Cari alasan. Udah tahu aku tuh, misalnya aku izin sakit gini, ya kan. Alasan. Cuman kalau aku di sekolah terus aku bolos ya aku takut lah. Bahkan aku diajak sama temen-temen tuh nggak mau. Aku bilang gini, udah kalian aja. Saya takut, pergi. Nanti kayak tadi, mati kok ngajak-ngajak. Mati Anda jangan ngajak-ngajak Anda. Mau disuruh kan boncengan gitu bawa sepeda. Mati kok ngajak. Ngambil tripod aja. Mati ngajak-ngajak. Gitu kan udah goyang-goyang gitu kan. Waduh. Oke, jadi apa namanya, perundungan ini sangat fatal ya, sangat fatal untuk dimana kehidupan lagi sehari-hari. ditambah lagi nih ya, kalau di Gorontalo itu ada kasus bunuh diri. Ya, itu benar banget. Gantung diri. Parah. Masih ada loh cara lain untuk bunuh diri, kenapa harus gantung diri? Sakit tahu. Ini jembatan gitu kan. Iya. Ada backsound ya. Aduh, backsoundnya. Aduh, oke. Entah kenapa kasus bunuh diri, gantung diri itu lumayan meningkat ya kalau di Gorontalo. Mungkin ada salah satu kasus dibully kali ya, atau mungkin patah hati. Aduh, kebanyakan patah hati mah alay. Iya, alay. Bunuh diri itu kan terus putus cinta itu kan alay. Alay banget, emang alay banget. Buat apa sih kita bunuh diri? Hanya gara-gara cowok tahu. bunuh diri sih. Harusnya kita para siswa zaman sekarang itu kalau putus cinta itu ya nggak usah bunuh diri lah. Cowok kan masih banyak, cewek juga masih banyak. Ya, betul. Tinggal mempercantikkan diri atau mensucikan diri. Atau nggak usah cantik deh, prestasi tunjukin. Nah. Cowok mana nggak suka sama wanita, cewek yang berprestasi, cewek yang berprestasi ya, maksudnya. Masa cowok nggak kan disebut? Cewek. Masa kan cowok nggak disebut? Oh iya. Kita kan bahas dua gender di sini. Dua gender. Jadi kita kalau ngomong sahabat inspiratif otomatis dua gender dong. Oh iya. Kalau tidak, mohon maaf sekali lagi. kalau ada tiga, wanita. Waria. Hai sayang. Oke. Kita nggak usah bahas yang gitu deh. Udah bahas ke yang lain-lain aja. bullying aja gitu. Nah. Kamu sih mancing. Ya kan itu aja ingin berjokes gitu. Udah, kita lanjut ke ini apa kata. Terus gimana nih? Kita bahas tentang bunuh diri. Nah. Kasus-kasus bunuh diri zaman sekarang gitu. Tapi ada dong, pasti ada yang karena depresi, karena utang atau, misalnya. Atau tuh kayak dipaksa orang tua untuk tekanan. Jadi kayak mungkin anak-anak tuh kayak ngerasa, aduh mah,
jangan ngekang dong, udah capek ini. capek gitu, apalagi kan kita anak SMA. Nah, kalau aku punya punya saran aja atau pesan buat orang-orang tua di luar sana. Kalau untuk nyuruh anak, lihat dulu kondisinya. Kita mampu atau Takutnya, enggak. iya, takutnya hal itu akan terjadi ke anak-anak Anda. Jadi aku hanya ingin kasih pesan aja buat orang-orang tua di luar sana gitu. Jangan terlalu menekani anak, karena tadinya bakal terjadi lagi itu ke Iya. anaknya ibu bapak gitu. Dan juga bukan hanya datang dari orang tua, itu utamanya itu datang dari teman. Karena Iya. ada orang yang nggak suka sama dia, Mm-mm. ada orang yang nggak suka ngelihat dia kayak caper banget. Mm-mm. Padahal kan itu wajar ya, hal yang wajar. Karena kan kita juga kalau untuk deket sama guru tuh ibaratnya kita nambah-nambah nilai nggak sih? Iya. Maksudnya kita ngeliatin hebatnya kita, kita punya prestasi. Kayak banggain gitu kan. Iya, jadi tapi juga nggak berlebihan juga Nggak kali. itu juga. Karena kan Cukup bangga saja dalam diri, jangan dibangga-banggain. Kayak aku udah dapet piala nih, kamu mah nggak ada gitu. Iya. Itu udah kelebihan. itu udah caper tingkat dewa itu. Udah jadi pick me ya, Ya, pokoknya. pick me. Nih. Udah kita closing aja lah. Oke. Jadi sahabat inspiratif yang ada di rumah, kesimpulannya adalah dari podcast kali ini tuh kamu bantu revisi ya kalau ada salah. Iya. Saya takut salah nih. Tenang, ini tenang. Aku akan koreksi kok. Apa sih namanya? Jangan stop bullying. Ya, Karena terutama sih stop bullying ya. Karena bullying tuh udah nggak baik Ya. untuk semuanya, nggak baik untuk masa depan, nggak baik untuk lingkungan. dampaknya itu bukan terdapat pada korbannya doang loh. Iya. Kalian juga yang Sama ngebully. kalian juga yang ngebully, karena karma itu selalu ada teman-teman. Ya makanya Jadi stoplah untuk bully. udah Kayak apa sih namanya itu? udahlah pusingnya aja udah sakit nih. udah lapar dia guys, nggak apa-apa. Oke sahabat inspiratif yang ada di rumah, mudah-mudahan podcast kali ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian, bisa membawa kalian bisa berpikir bahwa bullying itu udah skip aja gitu. Udah gitu. Skip aja gitu. Kita temenan aja. Ya, kalau nggak suka diem aja gitu. Gas ya. Santai dong. Diemin aja gitu, nggak usah bodo amat gitu. Mau orang caper kayak atau apa nggak usah peduli. Gitu. Jadi Oke, kita closing aja. Jadi sahabat inspiratif yang ada di rumah, semoga bermanfaat. Saya Siti Auliada Malingo pada host kali ini bersama partner saya Siva Pakaya. Salam sejahtera. Bye.